Nah, rencananya koperasi ini mau seperti apa kegiatannya? Ya mau mengumpulkan daripada hasil-hasil dari anggota petani kita, dan kita kumpulkan, nanti kita pasarkan dengan margin harga yang lebih baik. Mereka kalau menggarap sendirian atau bayar buruh atau bagaimana polanya? Polanya pakai bayar buruh tani gitu. Pada saat tanam, pada saat membersihkan gulma atau hama, pada saat panen. Pengeluaran untuk buruh itu rata-rata kalau garapannya itu 1 hektar ya sampai 1 juta sampai 1,5 juta. Kawan baik Nur Iswan Channel masih dalam rangkaian tentang pangan Indonesia. Bersama saya adalah Mas Nur Hadi, seorang petani di Kabupaten Tuban yang juga sekaligus Ketua Koperasi Petani Indonesia Tuban. Salam kenal dengan Nur Iswan Channel, Mas. Salam Nur. kenal dengan Nur Iswan Channel. Mas Nur, Ya, dari kapan jadi ketua petani? sudah sejak lama dari ketua SPI. Oh, dulunya ketua SPI Kabupaten Tuban. Ya, Oke. Kemudian dari pendirian koperasi petani ini sejak kapan didirikan? tahun 2020. Oh, baru ya? Ya, baru. Kenapa kemudian mendirikan koperasi? Karena ingin membuat sebuah wadah untuk melakukan perputaran ekonomi dan penjualan hasil pertanian sehingga dapat bisa diselesaikan dengan koperasi. Oke, jadi selama ini jualnya bukan ke koperasi? Selama ini jualnya hanya ke tengkulak-tengkulak gitu. Pengepul? Pengepul. Ya. Harganya bagus atau kadang bagus, kadang nggak bagus? Kadang bagus, kadang nggak bagus. Oke, pada saat panen harganya biasanya jatuh ya? Pada saat panen biasanya harganya jatuh. Jatuh sampai bikin rugi apa masih untung? Kadang-kadang sampai bikin rugi, Bang. Oh gitu. Ya, jadi itu yang membuat petani di Tuban bikin Koperasi Petani Indonesia. Ya. Nah, rencananya koperasi ini mau seperti apa kegiatannya? Ya mau mengumpulkan daripada hasil-hasil dari anggota petani kita, dan kita kumpulkan, nanti kita pasarkan dengan margin harga yang lebih baik gitu. Oke. Komoditi yang rencananya akan diperdagangkan di Koperasi Petani Indonesia Tuban ini apa aja? Kalau di Tuban itu yang paling utama itu adalah jagung, beras, terus kemudian ada kacang, terus kemudian kacang apa nih? Kedelai, kacang hijau? Kacang tanah. Oh, kacang tanah. Ya, terus? kacang hijau juga ada banyak. Gitu. Banyak ya? Ya. Singkong? Singkong juga banyak gitu. Jadi Tuban itu sentra produksi komoditi pertanian Jawa Timur ya? Iya. Tapi petaninya dalam pandangan Mas Nur sejahtera atau belum? Dalam pandangan saya, ya petani yang mempunyai areal yang lebih dari 3 hektar, 4 hektar itu yang sejahtera, tapi yang petani yang lahannya di bawah 2 hektar itu yang kelihatannya masih kesulitan gitu. Oke. Nah, petani di Tuban, teman-temannya Mas Nur itu luas tanahnya terkecil berapa? Terkecil itu 1/4 hektar. Ya. 200 berapa? 2.500 meter. 2.500 ya. Yang lebih besar petani punya lahan berapa garapannya? Rata-rata ada yang punya yang lebih besar itu sampai 3 hektar. Ada. 3 hektar. Ya. Jadi lebih dari 3 hektar itu jarang. Jarang. Mereka kalau menggarap sendirian atau bayar buruh atau bagaimana polanya? Polanya pakai bayar buruh tani gitu. Oke. Bayar buruh tuh sekarang berapa? Sekarang rata-rata di kami itu mengikuti perusahaan itu 80.000 per 1 hari. Per 1 hari? Ya. Tapi nggak dipakai selama 1 bulan kan ya? Enggak, temporer aja gitu. Nah, pakai buruh itu pada saat apa aja? Pada saat
tanam, pada saat membersihkan gulma atau hama, pada saat panen. Setelah itu rata-rata pengeluaran untuk buruh itu dalam satu kali musim tanam, Ya. kan 3 tuh, tanam, gulma, panen. Itu rata-rata pengeluaran untuk buruh itu berapa? Pengeluaran untuk buruh itu rata-rata kalau garapannya itu 1 hektar ya sampai 1 juta sampai 1,5 juta. Oke. Padahal kalau itu untuk bayar buruh, Untuk bayar buruh uangnya ada ya? ya ada gitu. Ya kita usahakan ada biasanya gitu. Kalau benih dapatnya dari mana? Benih itu rata-rata beli dari toko pertanian gitu. Kalau untuk jagung pakai benihnya itu apa aja yang dipakai di Tuban ini? Rata-rata. Yang dipakai di Tuban itu rata-rata yang paling banyak itu adalah P32 sama dengan NK Perkasa gitu. Oke. Kalau benih padi? Benih padi itu Siherang sama IR64. Oke. Wah, benih itu bukannya banyak bantuan, Mas, dari pemerintah? Kan pemerintah sering tuh ada bantuan benih, bantuan pupuk gitu. Sampai nggak sih? Bantuan benih, bantuan itu memang sampai. Tapi tidak seperti apa yang diinginkan oleh petani gitu. Oh, yang diinginkan apa oleh petani? Petani itu biasanya tanahnya di sini itu cocoknya pakai NK misalnya. Untuk jagung. Tapi dikasih yang jenis hibrid lain gitu. Oh, okay. Makanya rata-rata biasanya banyak yang tidak dipakai gitu. Beli lagi? Tetap beli sendiri gitu. Benih jagung sekilo berapa? Benih jagung. Atau untuk 1 hektar perlu berapa banyak? 1 hektar itu perlu sekitar 25 kilo sampai 35 kilo. Oke, 1 kilonya berapa? 1 kilonya itu ada yang 70, ada yang 90. Yang Perkasa itu 90. Gitu. Per kilo? Ya. 1 hektar rata-rata di Tuban berapa ton? 1 hektar rata-rata 7 sampai 8 ton. Oke. Jadi kalau petani mengeluarkan untuk benih, pupuk, ongkos buruh, begitu dipanen itu masih dapat margin lumayan untuk 1 hektar? Masih dapat margin lumayan jika tidak ada serangan hama. Oke. Jadi hamanya itu merupakan ancaman ya? Ancaman. Kalau banjir itu ada? Nek di sini, nek kawasan yang kita tempati sekarang ini ada. Banjir? Ya, tapi kalau di daerah yang sana, daerah agak tinggi, itu tidak ada banjir. Berarti kalau banjir habis dong? Banjir habis. Harus tanam ulang? Harus tanam ulang. Ini saja di sini ini sudah tanam kedua kalinya ini. Oh, ini bekas banjir? Bekas banjir ya. Oke, ini bekas banjir ya. Ini udah umur berapa nih? Ini umur sekitar Sebulan, 36 sampai 35 hari. Ya. Oke. Oh, ini tanaman kedua setelah banjir, setelah banjir, bukan pertama. Tanaman ini. pertama. Ya. Jadi habis aja kalau banjir tuh. Ya, kalau banjir ya habis gitu. Oke. Selain ancaman bencana alam, musuhnya itu ancaman lain adalah banjir. Hama. Hama ya. Oke. Mas Nur Hadi. Ya. Rencananya komoditi tadi yang di koperasi, tapi sebelumnya strukturnya udah ada ya? Sudah. Strukturnya udah ada. Sudah mulai ada kerjasama dengan off-taker atau perusahaan? Belum. Belum ya? Baru kali ini. Baru kali ini? Ya. Dengan Widodo Makmur Sejahtera. Oke. Mudah-mudahan itu jadi awalan yang baik ya? Amin. Untuk mengembang dan menumbuhkan Koperasi Petani Indonesia Tuban, supaya petani di Tuban tuh kaya raya. Iya. Ya kan? Iya. Itu. Harapannya kepada pemerintah apa untuk para petani? Untuk para petani kita mengharapkan pada pemerintah adalah dukungan kebijakan agar tanah-tanah yang ada ini tidak digunakan untuk perusahaan-perusahaan selain untuk pertanian gitu. Oke, iya, jangan sampai istilahnya itu alih fungsi lahan, ya kan?
supaya tetap dimanfaatkan untuk pertanian. Selain itu apa? Selain itu Dibantu alat pertanian? dibantu alat pertanian, kalau bisa juga permodalan. Permodalan. Bukannya ada KUR, ada LPDB, itu belum nyampe? Belum nyampe, petani itu masih awam untuk melakukan hal seperti itu gitu. Kenapa awam? Takut atau karena nggak tahu atau kurang info? Satu adalah kurang info, yang kedua adalah rasa ketakutan, yang ketiga adalah biasanya pihak-pihak tertentu seperti perbankan seperti itu biasanya agak mempersulit gitu. Ada mental takut nggak berhubungan dengan bank itu di petani Tuban, teman-temannya Mas Nur? Sementara itu masih agak ada ketakutan. Takutnya apa? Takutnya yaitu biasanya jaminan yang dipakai itu Takut belum. hilang? Enggak takut hilang, tapi biasanya banyak yang belum punya gitu. Oh, oke. Kan punya tanah yang digarap itu 1 hektar apa semacam itu? Lah itu rata-rata nek di Tuban itu belum tersertifikat gitu, rata-rata gitu. Apa alasnya itu? Alasnya hanya pakai SPPT sama petok D gitu. Oke. Kan ada program pemerintah apa itu istilahnya itu? Sertifikat gratis itu. Iya, belum sampai merata gitu. Oh, masih ada masalah. Masih ada masalah. Oke. Mas Nur Hadi, terima kasih sudah ngobrol dengan Nur Iswan Channel. Mudah-mudahan petani Indonesia semakin baik keadaan ekonominya. Amin. Terima kasih. Demikian kawan baik bersama Nur Iswan Channel bincang dengan Mas Nur Hadi, Ketua Koperasi Petani Indonesia Tuban. Kita doakan supaya petani Indonesia, lebih khusus lagi petani Tuban, makin sejahtera. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.